Halo sahabat Nova, jumpa lagi bersama dengan aku Aci dan Agni. Kita lagi ada di video Lah, baru tahu. Nah, kali ini kita udah punya game. Jangan fokus ke sini, fokus ke sini. Langsung dikasih tahu fokusnya harus kemana. Ini nih, kesini nih. Sering, jatuh. Sering nggak sih kamu Agni untuk main beginian? Biasa beginian ini apa ya namanya? Board game. Terus kalau dulu mungkin game yang paling familiar sama banyak orang itu adalah ular tangga. Benar. Ya, sih? Game ular tangga. Terus kalau kamu main game ular tangga tuh pasti pakai dadu. Nentuin siapa yang main pertama. Ini juga kalau ular tangga kan kayak buat naiknya berapa? Iya, 4, turun 4 kayak gitu kan. Terus kayak 6, turun 6. Nah, mungkin sahabat Nova pernah nggak sih merasa penasaran? Kok bisa orang menemukan dadu? Dari mana asalnya nih kotakan begini nih? Kenapa kepikiran gitu ya nggak sih, kayak kok bisa gitu. Nah, hari ini Agni akan cerita kayak gitu. Mungkin sahabat Nova akan di rumah akan merasa baru tahu ternyata soal dadu. Ini penting banget loh. Penting banget. Karena kalau nggak ada ini, kesejahteraan dan kebahagiaan kesejahteraan hilang, sirna, musnah. Nggak ada. Kita kayak kadang tuh bisa seneng, bisa marah cuma karena benda kecil ini. Kayak keluar satu, padahal satu itu zong, kayak dia harus turun. Iya. Tapi dia bisa seneng kalau dapat 6 kayak gitu-gitu. Nah, hari ini sejarah dadu mungkin sahabat Nova akan sempat terlintas, tapi kemudian kayak udahlah nggak penting juga gitu. Tapi hari ini kita akan bahas karena menurut kita itu penting. Karena untuk kesejahteraan anak-anak, nah, di masa depan mereka harus tahu kalau satu kotak ini itu bisa berubah hidup mereka. Betul sekali. Apalagi karena kan mungkin zaman sekarang udah sedikit ya yang main begitu. Bahkan ada dadu yang digital gitu udah sih? Digital kan udah kayak nggak sensasinya, udah nggak enak gitu nggak sih? Kayak kita nggak tahu dia berguling. Kadang kan kalau misalnya kayak gini tuh, tau gak sih ada momen dimana dia kayak setengah terus kayak antara 2 atau 6, please 6 gitu kan. Nah, jadi kayak sensasi itu pasti beda sama mainan di gadget. Nah, gimana sih, kapan atau kok bisa ya ada dadu? Jadi sahabat Nova nih, tolong didengarkan ya. Ya biar ibunya juga kayak iya loh nak, dadu tuh dulu dari gitu. Biasanya kan anak-anak suka banyak yang nanya kayak, "Mah, ini dari mana datangnya? Ini dari mana?" Nah, ini video ini bisa kamu tunjukkan. Kalau misalnya nanti ada yang nanya, dadu tuh asalnya dari mana sih? Jadi sebenarnya si dadu itu tuh udah ada dari zaman dahulu kala, dari zaman bahla gitu. Jadi ada seorang penulis Yunani kuno itu namanya Sophocles. Pokoknya tulisannya SOPHOCLES. Tolong Mas Editor dikasih tulisan ya Sophocles ini. Jadi dia tuh ngeklaim kalau ada pejuang Yunani namanya Palamedes yang nemuin dadu di tahun 1400 sebelum Masehi. Jadi ini udah lama 1400 banget sebelum Masehi. Benar. Dan bentuknya udah jelasnya pasti bukan kayak gini. Enggak. Enggak mungkin tiba-tiba dia kepengen kayak kotak gitu. Iya, benar sih. Jadi mereka menggunakan apa yang ada di situ tuh. Jadi mereka sebenarnya kan semua orang sama nih, di berbagai masa tuh semuanya sama pengen main. Iya, betul sekali. Pengen main, tapi kadang kita aja yang lupa umur pengen main. Nah, apalagi mereka anak-anak kecil pada zaman itu juga mungkin sebenarnya pengen main. Gitu. Jadi kayak karena dulu tuh belum ada material plastik, jadi kan mereka bingung kan mau pakai apa nih buat main atau buat nentuin kita yang main duluan siapa dan segala macemnya. Akhirnya mereka tuh pakai tulang. Tulang buku jari. Ini benda ini datangnya dari ini, tiba-tiba horor. Terus abis itu ada yang kayu, kalau kayu kan wajar ya. Terus ada yang dari batu. Zaman dulu kan batu. Ada dari cangkang kura-kura yang seimut itu, cangkangnya diambil untuk bikin dadu. Karena memang dulu materialnya belum ada, jadi ya kita bisa mewajarkan lah ya gitu. Tapi yang paling seru memang ini sih, tulang, dari tulang gitu. Terus abis itu akhirnya mereka si dadu yang dari tulang, dadu yang dari kayu, dari batu itu akhirnya dipakailah sama mereka untuk main, dipakailah sama mereka untuk beraktivitas dan segala macam, bahkan sampai dipakai sama peramal. Gitu. Jadi kalau peramal sekarang pakai kartu, dulu pakai dadu. Iya. Keren banget ya. Nih
nasib Perjalanan orang. nasib orang Ada pada di sini. zaman itu. Nah, jadi kan dulu itu kan si dadunya tadi kan dari tulang kan. Jadi kayak mereka bentuknya nggak udah kotak gitu. Jadi nggak bagus lah gitu. Oke. Bentuknya masih kayak geradakan gitu. Jadi sehingga kalau misalnya sama peramal ini dipakai buat tentuin perburuan. Arah perburuan. Oh. Nah, kalau misalnya dadunya dilempar nih, habis itu yang bagian pendek, jadi kan ada yang panjang ada yang pendek gitu kan, karena tulang kan. Kalau yang bagian pendeknya di bagian bawah, para pemburu itu harus pergi ke selatan. Oh. Arahnya harus ke selatan biar dapat buruan, biar dapat mangsa. Tapi kalau kebalikannya mereka harus ke arah utara. Jadi itu menentukan nasib makanan juga di zaman dulu. Iya betul-betul. Karena Gitu. mereka kan makan dari perburuan Iya. doang. Jadi perburuan itu penting pada masa itu, sahabat Nova. Kayak mungkin kalau sekarang sahabat Nova akan meramal kayak atau ngetarot kayak karir aku setahun ke depan gimana. Benar. Gitu. Kalau dulu yang ditanyain Utamakan ya perburuan. makanan. Gitu. Bayangin sahabat Nova, dadu ini dulu pernah menentukan nasib dan arah perjalanan hidup seseorang. Itu dia. Jadi sahabat Nova bisa cerita ke anaknya, karena mungkin sahabat Nova juga banyak gitu ya yang kayak ngajarin anaknya untuk main-main game yang ada aktivitas fisiknya, nggak dari gadget. Nah, untuk main kayak tadi ular tangga atau lain Monopoli. sebagainya, atau mungkin yang pakai dadu, kamu udah bisa nih jelasin karena udah lihat video Lah, baru tahu. Terima kasih buat sahabat Nova yang sudah nonton. Sampai jumpa di video lah baru tahu lainnya.